Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah pesan semesta ya untuk kebahagiaanmu di tahun 2024. Jadi sedikit lagi kita sudah mau berganti tahun ya. Kira-kira apa yang pesan semesta ingin sampaikan ya? Semesta ingin memberikan kamu pesan untuk para Sagittarius ya untuk bisa lebih berbahagia atau ya kalau dibilang membuka awal tahun dengan sikap yang bagaimana supaya harimu di tahun itu ya bisa lebih baik dibandingkan tahun 2023 ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius, pesan semesta untuk kebahagiaanmu di tahun 2024. Kebahagiaan kayak bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan? Kita lihat. Sagittarius. Wow, di sini ada Two of Swords. Semesta mau kamu fokus. Ya, kebahagiaan ini tuh harus apa ya? Kalau dibilang buka matamu. Kalau dalam pekerjaan untuk bisa mendapatkan kesuksesan, meraih kebahagiaan itu kan sukses. Kalau seandainya di pekerjaan, fokus dan tekun. Ya, di sini Two of Swords artinya kamu nih sudah oke, sudah apa ya? Mungkin motivasi oke, terus semangat ya. Tetapi nggak fokus. Kenapa? Matanya ditutup. Ya, ibaratkan kamu udah tangguh, siap berperang. Tetapi nggak melihat gitu. Targetmu tuh siapa? Terus apa yang harus kamu lakukan? Kalau dalam percintaan Kak Ica, kalau dalam percintaan buka matamu ya. Jangan melihat dari sudut pandang matamu aja atau casing orang. Ya, wah dia ganteng, dia cantik, dia baik, dia kaya, terus dia rendah hati. Belum tentu. Kamu harus bisa mengenalnya lebih dalam. Di mana ada intuisimu, lihat kepribadian dia. Jangan hanya melihat casing. Ini kalau bicara cinta ya, karena ibaratkan kadang-kadang cinta itu buta. Benar kan? Akhirnya kamu salah pilih. Nah, karena saya lihat di sini ya, tahun 2024 banyak sekali yang mau share-share Sagittarius dalam hal percintaan. Artinya share nih dalam artian ya kalau diterima oke, nggak juga nggak apa-apa. PDKT. Sekarang Sagittarius harus pintar memilih. Jangan sampai kamu terjerat oleh cinta yang toksik. Kenapa? Karena dirimu yang mengizinkan mereka untuk menyakitimu. Kenapa? Karena kamu nggak melihat. Jadi kalau mereka mau tusuk kamu dari belakang, melukaimu, kamu juga nggak lihat. Ya. Jadi buka matamu. Ya, buka mata ini artinya apa, Kak? Logika pakai, hati pakai. Ya. Terkadang tertutup itu karena apa ya, kalau dibilang mabuk asmara. Jadi tidak pakai logika, tidak pakai hati. Nafsu. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu fokus. Dan lihat orang itu. Kalau memang kamu tahu bahwa orang itu baik ya silahkan. Kalau tidak jangan. Intuisimu bagaimana juga. Dengar suara Tuhan dari intuisimu, suara hati.
Kalau bicara berbisnis, oke, bagus, silahkan dilakukan. Kalau bicara percintaan, oke, dia bagus, karakternya bagus, ya, oke, dilanjutkan. Kalau tidak, jangan. Ataupun mungkin kondisinya kamu bimbang, aduh, dia sudah pernah menyakitiku tapi saya masih cinta, dia mau berubah tidak untukmu? Lihat dulu, berikan dia kesempatan, ya, kesempatan untuk membuktikan. Tapi kalau memang dia tidak ada perubahan, ngapain? Ya, berikan dia kesempatan. Tapi kalau seandainya kesempatan itu sudah berkali-kali, ngapain lagi diberikan kesempatan? Harus waras, ya. Di tahun 2024, semesta mau sampaikan kepada Sagittarius harus lebih waras. Terkadang Sagittarius itu nggak waras. Kenapa? Karena empatinya tinggi. Kenapa? Ya, karena kamu tuh kebanyakan orang impet. Ya, nanti kamu bisa literatur lihat di artikel atau di YouTube, impet itu apa. Tidak perlu saya sampaikan lagi, wah ini sampai besok nggak kelar-kelar, apalagi jaringan lagi error ya. Makanya saya bukan jarang sih, tapi mau upload juga, ya ampun. Saya kayak, kalau saya tuh semangat kalau jaringannya bagus ya. Tapi kalau jaringan begini, wah aduh, gimana? Jadi kalian yang cari sendiri, saya cuma memberikan kisi-kisi empat. Jadi orang yang terlalu, ya bahasanya kayak terlalu apa ya, gampang dipermainkan. Nah ini hati-hati ya. Oke, berikutnya Nine of Wands. Wah, di sini ada orang yang iri padamu atas kesuksesanmu, bukan iri juga sih, ya seperti gitu. Tetapi saya lihat di sini mereka tuh nggak suka. Ya sama dan iri ya. Tetapi kalau iri tuh kayak macam kelihatan sekali ya. Ini nggak kelihatan loh. Ya, kalau iri kan memang kita tahu itu orang itu iri, ya udah gitu. Ini orang ini nggak kelihatan kalau dia iri kamu. Dia seolah-olah membungkusnya dalam sebuah senyuman yang mana dia dapat dari kubumu gitu. Seolah-olah kamu itu, dia tuh betul-betul positive thinking terhadapmu, mendukungmu. Padahal sebenarnya dia di dalam hatinya itu sangat tidak suka kamu atas keberhasilanmu, atas pencapaianmu. Beda kalau orang iri yang memang kita tahu ya. Tetapi ini orang yang mungkin kamu tidak sangka-sangka kalau ternyata dia itu jahat sama kamu. Ya, jadi hati-hati. Ya, bukan berarti saya bilang kamu tuh harus pilih-pilih sahabat ataupun apa, tapi harus lebih waspada saja. Ya, terkadang kamu tuh terlalu over bicara sana sini. Ya, diam-diam aja. Kalau kamu mau beli ini langsung diumbar-umbar. Besok saya kayaknya planningnya harus begini deh. Besok saya mau target-target tahun depan harus punya ini deh. Nanti dibilang, sombong amat. Ya, maaf agak berisik ya. Diam-diam aja. Kamu punya sesuatu langsung beli. Kalau memang nggak usah dibilang-bilang, nanti bilang sombong. Ya, banyak yang mungkin berpikir begitu kepada Sagittarius. Padahal Sagittarius itu hanya mau berbagi kebahagiaan gitu. Tapi menurut dia kebahagiaan kamu itu adalah bencana buat dia ataupun yang dia tidak suka. Jadi jangan berpikir bahwa ternyata dia senyum sama saya tuh karena dia support saya. Dia berbahagia juga ikut berbahagia karena saya berbahagia. Padahal sebenarnya dia gak suka kamu bahagia. Ya. Jadi kalau kamu membahagiakan dirimu, ya sudah, bicara sama dirimu dan Tuhan. Gak usah bicara dengan orang-orang. Bahkan jangan sampai nanti ujung-ujungnya dia membatalkan kebahagiaan. Membatalkan nih contoh ya. Kamu bilang sama pasangan, ini contoh ya, karena mulut Sagittarius juga kan kadang-kadang keceplosan. Sayang, saya punya tabungan, saya dapat tunjangan bonus ya, wah bonus akhir tahun lumayan. Saya rencananya mau beli rumah, ya, tapi pasanganmu tuh tidak suka rumah, ya, dia mau punya mobil. Sedangkan ini kan uang nggak cukup kalau beli rumah dan mobil, ya. Jadi nanti bagaimana caranya supaya impian kamu tuh dibelokkan, dibandingkan marah akhirnya kamu ikut, akhirnya kamu beli mobil. Ya, ini contoh kalau bicara pasangan ya, tapi kan memang kalau di dalam pasangan harus diskusi. Tetapi ada yang toksik yang seperti gitu. Ya. Akhirnya dia bilang, rumah itu nggak terlalu ini, yang penting mobil dulu, karena pokoknya dia pakai bahasa yang bagaimana caranya supaya ternyata Sagittarius punya duit, saya harus bagaimana caranya supaya bisa membelokkan dia. Ataupun mungkin kondisinya dia kalau orang lain ya, Sagittarius katanya tabungannya segini, udah deh saya mau pinjam duit dulu ke Sagittarius. Ujung-ujungnya kamu nggak pinjamkan, mereka bilang tipu, katanya banyak duit padahal kere, ya, kamu sakit hati lagi. Ataupun mungkin kondisinya kamu pinjamkan, dia nggak balikin.
kamu sakit hati lagi. Makanya saya bilang Sagittarius jangan banyak omong. Sagittarius itu kadang-kadang keceplosan. Akhirnya kamu yang tertusuk dari mulutmu sendiri. Makanya jaga lidah, jaga lisan. Ya, ini pun semesta mau sampaikan hati-hati dengan lisanmu yang mungkin to the point. Orang gak suka. Kalau kamu rendah hati, pasti mereka akan datang kepadamu. Tetapi kalau caramu salah, walaupun mungkin maksudmu benar, tapi caranya salah, orang berpikir negatif tentangmu. Ya, jadi ini hati-hati. Kalau memang kamu mau curhat aja kepada semesta. Karena saya lihat di sini ada curhat ke orang lain, ujung-ujungnya bertengkar. Ya, bertengkar dengan macam contoh kamu curhat sama mertua tentang anaknya. Ujung-ujungnya mertua tegur anaknya, kamu langsung anaknya nggak terima. Artinya suamimu, contoh ya suamimu, kamu kecewa sama suamimu, kamu curhat ke mertua ya. Akhirnya mertua kamu tegur anaknya kan. Ya anaknya nggak terima, akhirnya apa? Ribut dengan kamu. Kenapa kamu cerita saya di ibu gitu ya? Kenapa nggak cerita saja di saya? Loh, kamu nggak mau mendengarkan saya? Sudah kak, ya itu karena caranya salah. Nah ini hati-hati juga. Ataupun mungkin kamu cerita ya, curhat tentang si A, si B, si C, akhirnya dibongkar, akhirnya ribut lagi. Nah ini hati-hati. Lisan, pokoknya 2024 Sagittarius jaga lisanmu. Jaga, lebih banyak menutup mulut aja deh, lebih banyak mendengar ya. The Empress, ya harus lebih tenang. Sagittarius ingat ya, tenang ya, jangan gegabah, jangan panik. Sagittarius tuh cepat panik, takut, aduh apa yang terjadi ya nanti, aduh ini bagaimana ya, gak usah dengar-dengar yang negatif. Ingat ada semesta yang melindungimu, gak usah dengar-dengar yang negatif. Kalau kita mau mati saat ini ya mati aja, gak apa-apa ya. Orang yang takut mati itu karena dia belum bisa apa ya kalau dibilang memberikan sesuatu. Jadi dia kayak seakan-akan saya mau mati tapi saya belum punya sesuatu yang saya kasih untuk bisa menambah bekal saya untuk bisa masuk surga. Tapi kalau kita sudah punya amal ibadah banyak, ya sudah mati aja. Saya tahu kok ada penyelamat. Kalau memang saya mati berarti tugas saya sudah cukup sampai di sini. Ya sudah itu aja. Ya, bukan berarti saya suruh kamu mati, tapi maksudnya jangan takut. Ini contohnya, mati sekalipun ya kita jangan takut. Berarti tugas kita semesta punya sudah cukup sampai di situ. Apalagi masalah kecil lainnya. Kadang-kadang Sagittarius panik. Jangan panik. Santai. Gak usah terlalu banyak dengar orang. Gosip apa segala macam gak usah. Kalau kamu tahu orang itu tukang gosip, jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena besok kamu yang digosipkan. Sagittarius tuh kadang-kadang juga ingin kepo. Akhirnya ya sudah, kalau suatu saat nanti kamu dikepoin ya jangan marah. Jadi seperti gitu, ya harus tenang, harus santai, menyikapi semuanya tuh perlu dengan ketenangan. Kalau ada yang ngompor-ngomporin kamu, nggak usah terbakar, ya, atau tidak usah membakar orang juga, ya. Artinya kamu yang jadi penghasut, no, ya. Jadilah pribadi yang penuh dengan rendah hati, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ikhlas, ya. Kamu harus bisa lihat dirimu. Ya, terkadang Sagittarius itu berkorban untuk orang lain, sedangkan untuk dirinya aja nggak pernah. Jadi akhirnya apa? Kamu malah mengorbankan dirimu untuk kepentingan orang lain. Jadi seperti gitu ya, maaf agak berisik ya. Harus lebih tenang. Jangan gegabah tuh. Wah, kerja keras. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Rezekimu banyak di 2024 Sagittarius. Kamu mau meraihnya tidak? Ya, ibaratkan sudah tersedia nih, kamu mau pergi untuk mengambilnya tidak punyamu. Ya, macamnya nih, wih hari ini gajian. Ya, oh ya, saya mau pergi ambil. Entah di ATM, entah di kantor tunai gitu ya. Pasti kan ada tindakan. Oh, saya mau pergi ambil di ATM. Berarti saya harus pergi ke ATM. Berarti ada tindakan, ada keluar dari rumah. Ataupun contohnya ya mungkin kamu sudah ada, ya kayak sekarang ya SMS banking ataupun apa ya. Ya otomatis kan ada tindakan, kita pencet-pencet, tekan-tekan, ya, klik-klik, itu kan ada tindakan. Nah sama, sudah tersedia nih, tinggal kamu mau tidak mengambil itu, ya. Dengan cara apa dapat rezekinya? Ya dengan cara berbeda, setiap orang berbeda. Mungkin kamu ada usaha sampingan, ataupun kondisinya jualan kamu rame, ataupun mungkin kondisinya kamu terima kerja yang bagus ya. Kita nggak tahu cara semesta, yang pastinya rezeki kamu di bulan
kok di bulan. Di tahun 2024 itu bagus untuk Sagitarius bersinar. Sudah ada. Tinggal kamu mau action tidak mengambil itu, mau menerima itu, mau menjemput itu. Dengan cara apa? Ya sesuai kata hatimu, karena cara orang itu berbeda-beda. Setiap individu itu Tuhan memberikan rezekinya masing-masing di saat dan di waktu yang tepat. Bukan berarti saya bilang Sagitarius, saya bilang kamu di tahun 2024 banyak rezeki, langsung kamu bilang bulan apa, bulan ini. Itu pokoknya 1 tahun itu banyak rezeki. Entah mungkin Sagitarius A, B, C, D, E, F, G. Mungkin di awal bulan, pertengahan atau akhir ya saya nggak tahu. Yang pastinya di 2024 kamu banyak rezeki untuk Sagitarius. Sudah ada. Tinggal kamu mau menerimanya tidak, mau mengambilnya tidak. Itu aja. Dengan cara apa? Ada action. Action itu apa? Pergerakan. Ya, entah kamu kerja, entah kamu bantu-bantu, entah kamu berpikir, entah kamu apa ya. Karena berpikir juga itu kan sama kerja. Yang pastinya kamu tidak duduk diam menghayal. Tunggu mujizat. No, ada action. Seperti gitu ya. Oke, berikutnya. Wow, 8 of Swords. Waduh. Ya. Harus ini ya. Hilangkan energi negatif dalam dirimu dengan rasa yang tadi ya, kebencian, amarah, takut. Dan keluar dari zona nyaman yang toksik atau hubungan yang toksik. Harus berani. Kalau tidak ya kamu menderita. Ini bukan bicara, kita kan bicara sesuai tema ya. Bukan saya menakutkan kamu ya, mau bicara menakut-nakuti kamu. No, ini kan kita bicara untuk meraih kebahagiaan. Kalau kamu sudah tahu dia tidak baik atau tidak pantas untukmu, kenapa harus dekat-dekat? Ya, ngapain kita mau dekat-dekat orang jahat? Kalau kita mendekati orang jahat berarti kita siap untuk sedih karena kejahatan mereka. Ya, kita yang harus bisa memberikan perlindungan pada diri kita sendiri. Kita tidak usah bilang dia harus pergi dari hidup kita. Kita yang harus mundur atau jaga jarak atau pergi dari dia. Bukan dia. Kamu pergi dari hidupku, kamu pergi dari hidupku. No. Ya sudah, cukup sampai di sini. Saya yang pergi. Gitu aja. Bukan berarti saya suruh kamu bercerai ya. Ini khusus untuk orang-orang yang belum nikah. Kalau sudah menikah ya itu kembali lagi ke pribadimu. Ya. Karena kebanyakan nanti dibilang, Kak Ica bilang begitu, tapi itu memang saya bicara secara psikologis ya, secara mental. Saya bukan bilang, Kak Ica bilang harus berpisah jadi saya berpisah. No, itu pilihan dari kamu, pribadimu. Ya, karena ada pun ya orang yang tidak berpisah secara resmi negara, tapi dia udah berpisah ranjang tapi tetap bahagia, itu kan pilihan. Ya, ada beberapa seperti gitu sahabat saya atau klien saya. Kak Ica, saya belum berpisah, tetapi saya sudah menarik diri dari dia. Tapi saya bahagia begini, dibandingkan nanti saya pisah, saya cerai, keluarga. Nah, saya pertaruhkan semua nama baik saya belum siap untuk menjadi janda atau duda, ataupun mungkin anak saya bagaimana nantinya. Saya takut ambil langkah. Tetapi saya hidup begini, saya bahagia. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Selama kamu tidak bahagia, berarti ada yang salah. Selama kamu bahagia, lakukan. Itu yang terbaik. Karena hati dan langkahmu atau logikamu sudah seirama. Selama belum seirama, berarti ada yang mengganjal dan akhirnya membuat kamu gak nyaman. Nah, cari yang tidak nyaman itu. Masalahnya di mana? Diperbaiki. Ya, kalau mobil mogok kan pasti ada sesuatu yang rusak kan? Makanya harus diservis. Nah, sama dengan kita. Kalau hati kita merasa kayak gak nyaman, berarti ada sesuatu. Cari mana yang harus diperbaiki. Terkadang manusia berpikirnya sudah serahkan kepada semesta, serahkan pada semesta. Padahal semesta sudah memberikan lampu merah loh. Ya, bahwa dari intuisi kamu bahwa ini yang nggak bagus dengan cara tidak membuatmu tidak nyaman, itu sinyal dari Tuhan. Ya. Tapi kamu tuh tingkat kesadaran kadang-kadang belum sampai di situ. Seolah-olah ini perasaanku aja. Padahal sebenarnya perasaan itu adalah sinyal dari semesta bahwa kamu di kondisi yang tidak baik-baik saja atau kondisi yang bukan semestinya. Seperti gitu ya. Jadi
Berikan yang terbaik untuk dirimu ya. Itu mungkin yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan semoga harimu di tahun baru ya indah. Ya, saya doakan semoga para Sagitarius pun berbahagia, terutama bahagia untuk diri sendiri. Ya, karena mencintai diri kita ya sama seperti kita mencintai Tuhan kita. Jadi kalau kamu mencintai Tuhanmu, ya pasti kamu mencintai dirimu. Kenapa? Karena ada energi kesyukuran kalau kita bahagia. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Sagittarius. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.